Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi. Karena ini baru ada berapa ini? 6 ya, baru ada 6 yang hadir dari, kalau nggak salah 36 ya, kalau nggak 35 kemarin kalau nggak salah. Kalau untuk yang MT, karena yang MT yang paling 36, Pak. 36 ya? Iya. Oke, ini ada yang baru masuk lagi juga. 36 ya, karena MT paling lengkap ini kayaknya, yang paling full maksudnya, bukan lengkap tapi paling full. Jadi pada yang lainnya hanya 34, 35 gitu. Tapi yang MT full sampai 34, 36 ya, 36. Jadinya kalau bisa masuk semua asik ini kayaknya, rame gitu ya. Nah, karena kita belum bisa ketemu tatap muka gitu. Padahal saya sudah merencanakan kemarin itu kalau mau tatap muka nanti kita bisa nyoba-nyoba program di lab komputer atau di apa namanya lab lab komputernya sekolah atau lab komputernya bengkel MT ya. Bengkel MT itu kan juga ada lab komputernya, kalau nggak salah ada 18 kalau nggak salah, 18 PC gitu ya. Dan itu PC Yahud semua, itu isinya bagus-bagus semua. Karena untuk yang MT memang nanti urusannya ke 3 dimensi tuh. MT kan 4 tahun sendiri, nanti bisa sampai 3 dimensi. Artinya komputernya rada-rada beda dengan yang mungkin yang lainnya. Ini Musafira, ngapain Musafira? Pencet-pencet, Pak. Mencet irungmu wae. Ojo, Pak, lagi loro. Pak, Puts itu udah bener belum punya saya, Pak? Apanya? Yang fungsi Puts. Oh, sudah. Kemarin kalau yang oke. Yang program tugas terakhir kemarin ya, tugas terakhir yang puts itu sudah kebanyakan betul. Yang fungsi puts ya, itu udah kebanyakan betul. Yang ngirim kebanyakan udah betul. Cuman saya belum sempat koreksi semuanya, karena nyiapkan untuk tatap muka atau untuk persiapan tatap muka, jadi tak nyiapkan untuk yang tatap muka dulu. Yang Kapan tatap muka, Pak? Kapan? Oh ya, yang baru datang ini ya, yang tatap mukanya kan rencananya minggu ini, cuman belum ada surat edaran dari kepala dinas Dipora, jadi mungkin baru minggu depan, mungkin. Saya juga belum tahu pastinya karena kondisinya kan berubah-ubah dengan cepat gitu tuh. Perubahannya sangat cepat. Jadi kadang ini mendadak gitu loh. Ada kemarin yang tanya juga lewat WA, hari Minggunya itu nanya, Pak, kok besok sudah mulai tatap muka toh? Sudah tak jawab paginya itu, tatap muka gitu, tapi hanya setengahnya gitu. Ternyata di siang harinya itu ada pengumuman kalau dibatalkan tatap mukanya. Jadi yuk gitu itu gitu. Jadi perubahannya sangat cepat, jadi kadang dadak gitu loh. Jadi makanya kalian juga harus siap selalu. Nah, misalnya kayak ya jam 7 paling enggak, jam 7 sampai jam 4 atau jam 3 gitu ya. Itu wayahe sinau. Kudune ya sinau kudune, ojo njuk terus dolan. Kan kebanyakan sekarang malah justru paginya pada tidur, sorenya dodolan. Jadi ini
Kalian makanya ada yang menyebutnya ini ketemu sama murid-murid atau anak-anak yang nokturnal gitu ya. Nokturnal ini hanya melek di malam hari. Kalian melek malam hari, kalau siang pagi gitu ya. Pagi sampai siang itu tidur. Pak Ada yang macet-macet kenal saya atau gimana Pak? gimana? Macet-macet kenal saya atau gimana? Yang lainnya gimana? Yang lainnya lancar nggak? Lancar. Oh berarti mune musafir tok sing macet-macet berarti. Mungkin sinyalnya. Jajal meneo gendeng. Suara iki engko deng 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 ngene Pak. Jadi menggema. Menggema. Heeh. Double. Lah sing liyane ora apa-apa kok. Jadi nggon aku Pak tak metu. Coba keluar terus masuk lagi. Ayo. Aduh. Sebentar ini karena saya di rumah sama anak-anak ini ya. Anak-anak saya maksudnya. Bentar. Lali rumah kami kamera. Gimana Musafira, sudah oke? Sudah. Ya. Tadi sampai mana? Saya lanjutkan. Oh ini aja, saya sambil absen ini kayaknya udah banyak yang datang lagi. Hari ini kita cukup ngobrol-ngobrol saja. Saya ingin lebih dekat dengan kalian. Ingin tahu. Berarti nggak pelajaran, Pak? Ya, tak kasih bonus untuk minggu ini berarti tidak ada dulu aja. Tapi persiapan mungkin untuk mid semester kalau nggak salah. Persiapan untuk mid semester. Nah, itu yang belum tahu, saya belum tahu pastinya. Tapi, Online. nah, itu yang saya belum tahu. Mau kayaknya sih online gitu ya. Kayaknya sih online, cuman online-nya online yang datang ke sekolah atau online bisa dari rumah gitu, itu yang saya tidak tahu. Semoga di rumah, Pak. Saya belum tahu ya, saya belum tahu. Biar bisa niru. Ya, gue karepmu. Lagi apa ketemani? Nek biasanya itu online tapi dari sekolah gitu. Jadi kalian tetap datang di sekolah, terus nanti ada pengawasnya, tapi pakai HP online gitu. Itu biasanya kayak gitu. Itu cuman nanti formatnya gimana saya belum tahu. Dan kapannya juga belum tahu. Kemarin baru diberitahu sama kurikulum kalau suruh nyiapkan untuk yang mid semesternya gitu. Jadi belum ada kepastian kapan mulainya. Kalau masuk pakai baju apa, Pak? Kalau masuk, ya mestinya pakai baju seragam lah. Nggak ada seragam, Pak. Oh, kalau kelas 10 kan karena belum punya seragamnya, biasanya pakai seragam SMP dulu biasanya. Seragam SMP saya sudah saya kasih ke tetangga, Pak. Punya saya mentok-mentok, Pak. Lah kasihan loh, Pak. SMP belum dapat, ya udah saya kasih aja, Pak. Ya, gue berarti njaluk karo kakang kelasmu no berarti. Nah, kakang kelas saya pada pelit-pelit. Yuk cari sing ora pelit. Cari sing ora pelit. Ya, yang pasti kan nanti kalau misalnya belum ada seragamnya maksudnya. Biasanya itu pakai seragam SMP dulu. Ya, kalau misalnya nanti seragam SMP ora ono ya mengko nggak tahu kebijakan dari sekolah gimana nanti dari BP. Biasanya BP yang ngurusi kan BP. BK gitu ya, BK. Ini cuma kelas MT toh, Pak? Gimana? Ini kelas MT. Kan mulai minggu ini
jadwal dilaksanakan pakai jadwal baru. Yang baru itu yang non paralel gitu ya. Kalau yang paralel kan gabung jadi satu. Misalnya kayak saya TPMM itu ya. Itu jadi satu waktu gitu maksudnya. Satu waktu di hari Jumat pagi semua. Dari yang AV, baik yang AV, EI, MT. Itu semua paralel satu waktu gitu tuh. Tapi kalau yang jadwal baru ini kan dibuat per kelas gitu, per kelas per pelajaran gitu tuh. Jadi kayak udah tatap muka gitu, karena memang untuk persiapan tatap muka. Rencananya memang untuk tatap muka gitu. Jadi walaupun nanti yang untuk MT saya ada tabrakan. Oh yo, der. Iya, Satria iki karo nukang masalahnya. Oh, nggih Pak, kedap. Ya, karena yang MT kebetulan yang MT itu tubrukan hari Jumat ya kalau nggak salah, yang hari Jumat itu yang DLE kalau nggak salah. DLE itu tubrukan sama AV jadwalnya ya, AV1. Jadwalnya tubrukan sama AV1. Jadi nanti saatnya apa ya? Saatnya tatap muka saya juga bingung nanti gimana. Karena jadi siji ngumpuk pekan. Karena paginya saya juga yang AV2 kalau nggak salah. AV2 juga tabrakan sama kelas 12 MT gitu. Yang mulang juga saya ya. Terus yang siangnya itu AV1 itu tabrakan sama MT yang DLE itu. Juga yang kelas 12, karena yang kelas 12 kan nggak cuma 4 jam, ada 5 kalau nggak 6, saya lupa. Ada 5. Jadi ada tabrakan 3, ada yang tabrakan 2 gitu. Dan full, hari Jumat itu full. Makanya nanti kalau misalnya hari Jumat, yang DLE kalau misalnya masih daring, Jumat besok maksudnya. Kalau misalnya masih daring, berarti yang DLE-nya tidak bisa jimit dulu. Mungkin pakai materi dulu, teori gitu ya. Kalau untuk yang tatap muka, saya sudah laporan ke Pak kurikulumnya biar nanti diatur sama Pak Setio gimana solusinya. Terus ya kita ngobrol-ngobrol aja dulu sampai bosen mungkin. Kemarin kebetulan yang MT ada Ini Pak, aku sekolah Pak. Mas Satrio dimatikan aja, Mas Satrio ininya, mic-nya. Yang ada beberapa teman kalian itu yang ketemu sama saya, 3 orang itu, ada 3 orang yang ketemu sama saya, dan mungkin jadi koyo privat untuk yang TPMM itu ya. Mungkin semoga aja bisa benar-benar paham. Terus untuk yang mungkin belum ketemu gitu ya, yang belum ketemu dan baru bisa ketemunya saat ini, kalau misalnya ada kesulitan, silahkan ditanyakan aja, nggak apa-apa di sini. Halo, kalau misalnya ada kesulitan, silahkan ditanyakan aja. Karena memang untuk TPMM, teknik pemrograman mikroprosesor dan mikrokontroler, itu kita belajar pemrograman, bahasa pemrograman. Mungkin di kalian ya sebelumnya ada SMP atau mungkin SD itu belum pernah dapat gitu. Jadi baru di SMK ini kalian dapat ada
mapel yang pemrograman. Nah, itu bisa mungkin jadi kalian masih agak bingung gitu ya, belum begitu paham dengan pemrograman. Karena saya juga pemrograman itu baru belajar di saat S1 saya, sarjana pas S1 ya, di kuliah gitu ya. Di SMA, ya di SMA waktu itu saya SMU ikutnya, bukan SMA atau apalagi STM gitu ya. Atau apalagi STM. Ini Musafira memang teridik banget, pol teridik. Ya, apa namanya? Di SMU memang sempat sedikit gitu, sedikit ada pelajaran komputer gitu, dan di situ ada ya belajar sedikit tentang bahasa pemrograman gitu, walaupun bahasa pemrograman masih ringan sekali. Waktu itu masih Pascal gitu ya, underdos gitu. Dan itu masih sangat sederhana gitu. Nah, baru di kuliah gitu, baru di kuliah saya belajar untuk yang bahasa pemrograman yang basic ya, visual basic gitu. Dan dari situlah saya kebetulan saya dapat pekerjaan di KPPD kota Jogja. Itu KPPD itu kantor pelayanan pajak daerah ya. Ya di situ suruh buat program karena kebetulan waktu itu programnya yang ada di sana itu masih under DOS gitu ya. Under DOS itu kayak komputer tuh ini kurun nanggu teks gitu ya. Hanya pakai teks. Jadi misalnya mau lihat file gitu harus diketik dir gitu. Enter gitu. Itu baru kelihatan filenya ada apa aja gitu. Beda dengan sekarang kan pada Windows gitu ya. Nah, pakai Windows kan cuma tinggal klik gitu, klik. Pakai mouse bisa, atau mungkin sekarang sudah pakai yang touch, screen, pakai touch screen ya, pakai touch screen gitu, bisa tinggal pencet aja gitu. Kayak HP gitu ya misalnya, udah kayak HP Android gitu. Nah, kalau dulu itu kan masih underdos, jadi masih sangat sederhana. Nah, mulai basicnya itu mulai kuliah. Nah, kuliah itu dilalai saya dapat job itu, terus suruh buat yang under Windows gitu, yang bisa, karena KPPD itu kan jenengannya kantor pelayanan pajak gitu ya, dia melayani pajak, misalnya ada baliho gitu, ada orang masang baliho. Nah, itu ada orang masang baliho, nah balihonya gambarnya kayak apa, terus letaknya di mana gitu, itu kan perlu gambar gitu ya. Nah, sementara underdos kan nggak bisa pakai gambar. Nah, itu waktu itu tahun 1998 kalau nggak salah. Ya, 1998. Itu dibayar 10 juta waktu itu. Jadi bar krisis kalian belum lahir berarti gitu ya. Bar krisis moneter dulu itu yang pas pelengseran Soeharto itu ya, Pak presidennya dulu waktu itu. Itu dilalai saya dapat job itu harganya 10 juta waktu itu. 10 juta untuk gawe program itu. 10 juta ininya garansinya 1 tahun. Jadi selama 1 tahun sering bolak-balik ke KPPD gitu. KPPD Jogja, kota Jogja. Karena saya kebetulan kuliahnya masih di Jogja aja. Tuh. Jadi masih kuliah, waktu itu saya masih kuliah. Kebetulan dosen saya mungkin suka sama saya, maksudnya suka
dosen saya cowok, suka maksudnya suka dalam arti suka ininya, suka apa kerjanya gitu loh maksudnya. Jadi Kira mungkin cowok tugas-tugas suka sama digarap, cowok. kerjaan dikerjakan cepat gitu mungkin karena itu terus jadinya saya diminta untuk bantuin dosen saya itu terus nilai dikasih di KPPD itu. Jadi bareng sama dosen saya waktu itu. Kebetulan saya juga jadi asistennya juga, asisten dosen kan waktu itu mulang adik angkatan gitu jadinya mulang adik angkatan bareng gitu. Ya lumayan gitu walaupun nggak dapat honor dari situ gitu, tapi pengalamannya cukup lumayan gitu. Bagi saya waktu itu cukup ya senang gitu, cukup senang karena yo bisa ketemu karo adik kelas tuh, adik-adik kelas, adik-adik angkatan maksudnya, adik-adik angkatan. Sopo ngerti ono sing tutup melek gitu kan. Gitu itu. Nah, dari situ saya mulai tertarik dengan bahasa pemrograman. Tuh. Nah, mulai seneng dan seneng gitu. Terus akhirnya setelah selesai kuliah itu dilalai diterima di PT Kenwood itu di Batam sana, di Bintan, tepatnya di Bintan bukan di Batam. Di Bintan, saya di Bintan. Nah, terus di situ itu dilalai, itu kan elektronika sebetulnya. Di perusahaan elektronika ya. Kenwood itu perusahaan elektronika, gawe HT. Salah satunya membuat HT. Nah, itu saya dikasih kepercayaan sama manajer saya gitu waktu itu juga dilalai karena mungkin yo manajer saya melihatnya bisa wae bocah iki kono iso gawe pemrograman gitu, gawe program. Nah, saya diminta untuk buat program bin. Kitane sing tadinya dikerjakan sama operator. Operator ki anu apa orang gitu ya, manusia dikerjakan sama manusia sampai 24 operator gitu ya, dikerjakan sama 24 operator gitu. Ada 24 orang gitu di situ. Ini disederhanakan ben jadi hanya 12 gitu itu setengah dibuat setengah piye iso ora. Nah, tak terima tantangannya. Tak buat dan ternyata bisa gitu, lancar dan lancar. Berkurang. Nah, operatornya berkurang 12 berarti kan. Saya udah motong 12 orang gitu jadinya. Walaupun ya enggak di PHK itu 12 orang itu enggak di PHK. Cuma dialih fungsikan gitu, jadi dialih fungsikan. Dipindah di tempat yang lainnya gitu, yang masih butuh tenaga. Nilai ditantang lagi, gawenan setengah meneh, dibuat setengahnya lagi. Orang kebetulan bos saya Singapura, orang Singapura kan. Nah itu kon gawe setengah meneh jadi dibuat ke 6, dibuat 6 ternyata bisa juga sampai 6 bisa si kurang pas biasa kan menungso ya manusiawi itu terus kon cilik ke meneh nah iso kur gare wong siji misal karepe ngono kuwi nah ternyata bisa sampai hanya satu orang tok cuman ternyata gitu satu orang tok itu hasilnya nggak maksimal karena wong siji ngayahi kabeh ngono kuwi ceritane iki ora iso maksimal dadine setelah di study gitu ya dipelajari gitu dipelajari yang melajari bukan saya yang melajari orang apa industrial engineer jadi yang biasanya orang EI itu yang orang EI yang mempelajari yang proses jadi engineer proses gitu ya di orang proses gitu, yang mempelajari prosesnya nah itu ternyata paling efektif itu dikerjakan hanya 3 orang toh. Yang 3 orang itu baru efektif dikerjakan 3. Akhirnya dibuatlah hanya yang 3 gitu. Jadi percobaan sampai hanya 1 orang bisa gitu sebetulnya. Tapi tetap dikerjakan 3 orang. Dikerjakan 3 operator gitu.
baru dilanjutkan terus. Jadi sampai saya keluar gitu, saya resign gitu, saya keluar karena saya harus pulang. Aduh ngantuk iki si Safira malah. Lah bareng Iya, ngombe obat apa? obat apa? Obat bar akrobat. Hah? Aku ki bar akrobat, Pak. Dadi heeh. Kecelakaan tuh. Heeh. Lah kowe sing-sing kok ya. Nang mobil. Sampai jam Ya, berapa tuh, Pak? pengennya sampai jam berapa? Nek harusnya kan sampai jam berapa ya? Saya lupa. Harusnya sampai jam 11 ya, harusnya. Tapi nggak usah sampai jam 11 nggak apa-apa. Saya ini aja, ya ini saya absen aja dulu ya. Sampai nanti jam 10.15 saja ya. Oke? Gimana? Halo, halo. Tapi nanti jangan dikasih tugas ya, Pak. Oh, enggak dikasih tugas. Saya kan tadi udah Pak, bilang tuh, DLE enggak dong lu. untuk minggu ini saya bebaskan dulu. Jadi saya hanya di Jimit ini nanti saya absen. Hanya untuk absen toh, tugas tidak sementara tidak ada untuk minggu ini. Maksudnya enggak tetap ini ya. Tetap yang kemarin belum, tugas-tugas yang sebelumnya belum dikerjakan gitu atau belum betul dikerjakan dulu sampai enggak betul. finish. Kalau nggak bisa makanya tanyakan di sini, nggak apa-apa kalau mau ditanyakan. Saya belum buka komentarnya malah. Apa ya? Oh, komentarnya hanya Musafira tok. Saya absen dulu aja ya. Ini udah banyak yang bermunculan yang belum saya absen tadi. Bentar, Arvito tadi udah. Devatan ya, Devatan ini belum nih, Devatan. Terus Dodi. Habis Terus uts itu apa, Pak? habis apa? Fungsi uts. Oh, habis fungsi push nanti saya ada rencana mau ambil nilai kuis, tapi kuis ya. Nanti nilai Aku kuis ketinggalan kuis DLE, Pak. yang kosek. Terus nanti ada materi berikutnya itu looping. Materi berikutnya itu looping. Apa? Looping itu loop itu muter gitu ya. Jadi looping muter. Maksudnya programnya itu diulang terus gitu itu. Itu looping. Nanti ya coba pertemuan berikutnya ya. Tadi Dodi udah, Dias ya, Dias. Terus Esra. Terus Musafir. Miftahul Fauzi, Miftahul Huda, Musafira, Mustaqim, terus Pandu, udah, Rizky Rivaldi, udah, ada 12 yang hadir untuk saat ini, sampai saat ini. Terus, lah kok bisa ya sampai 12? Biasanya kalau digabung itu yang datang kayaknya cuma sedikit loh. Ada masalah kah? Kuota. Katanya kalau pakai ini apa namanya, pakai Jimit ini ya, daripada pakai Zoom. Pakai Jimit itu kan lebih ngirit katanya. Enggak? Sama ya aja. Pak, lebih hemat Pak.
lebih hemat. Iya ya. Ya. Kalau pakai Zoom karena setahu saya sih kualitas gambarnya juga lebih bagus mungkin. Jadinya mungkin jadi lebih boros paketannya. Itu kalau nek pakai Jimit kan mungkin kualitas gambar maksudnya kurang. Jadi kan lihat dari menunya aja sedikit sekali. Jadi mungkin lebih ngirit. Terus oh iya, kemarin juga sudah ada pengumuman kan untuk yang paketan belajar itu ya dari kementerian. Cuma dapat 1 Sudah dapat giga apa? yang buat semua Cuma 1 akses giga. semua cuma 1 giga loh, Pak. Yang 8 giga kuota belajar. Nah ya kuota belajar itu kan bisa untuk Jimit, untuk Zoom, ya itu kan masalah. Cuma buat nganu classroom. Nah, Classroom, untuk bisa Classroom lah. Classroom kan bisa untuk Jimit, untuk apa namanya? Nggak bisa Zoom juga searching. bisa. Kalau searching nggak bisa, Pak? Enggak. Cuma ada 1 giga ya. Kok kayak Zoom apa terus Google Classroom itu biasanya kalau sinyalnya nggak kuat nggak bisa Pak, nggak bisa masuk Pak. Kalau sinyalnya nggak kuat, ya emang kendala di sinyal tuh. Misalnya kalian di rumah maksudnya ya. Kalau di rumah mungkin ada yang rumahnya rodok jauh dari perkotaan gitu kan. Kemarin ada juga yang bilang ke gurunya gitu, ke walinya ya, ke wali muridnya. Itu ada yang di daerah Rongkop kalau nggak salah. Daerah Rongkop, daerah mana gitu, saya lupa Rongkopnya itu. Itu dia harus keluar dari rumah dan naik gunung dulu gitu, agak tinggi baru bisa. Itu pun masih sok kadang muncul, sok kadang enggak gitu. Makanya ayo Pak sekolah offline. Gimana? Sekolah offline. Di rumah aja. Ya. Sekolah banget. Ya kalau guru-gurunya itu juga banyak yang pengennya, termasuk saya juga kepengennya tatap muka. Jadi ya ketemu tatap muka lebih gampang nerang kene, lebih gampang ngetaki gitu kan. Bocah-bocah do nakal iki. Nek aku nakal. lah ini nek neng daring gini kan nggak bisa ngapa-ngapain. Kalian yuk isone yuk hanya ngasih tugas materi gitu, terus mencoba untuk ya gini ini, kalau misalnya bisa diterangkan di sini atau mungkin pakai video gitu. Kalau masih belum bisa juga, nah itu yang agak susah. Paling ya Tak ada lo yang cuma suruh ngeringkes ngono kuwi tapi ora diterangke. Ya kan banyak metode guru kan banyak tuh, banyak yang mungkin dengan ngeringkes itu kan kalian coba baca gitu kan, karo nulis gitu toh, ditulis kan karo mestinya nek ditulis kan mestinya karo moco toh ngeringkes itu. Nah, mungkin juga karepe ben kalian paham gitu itu. Nek saya cenderung mungkin nek kon saya gitu ya maksudnya. Kalau saya nek Satrio Bagus Silvana Tank. Saipuli ngopo Saipuli? ora apa-apa nek sama saya nggak apa-apa. Silahkan misalnya kalian mau ngomong opo onone nggak apa-apa. Saya nggak akan Lagi Pak Silvana Tank Pak. Nggak akan saya ceritakan ke yang bersangkutan gitu. Cukup hanya sampai di sini gitu nek saya nggak ada masalah. Karena saya pengennya juga pengen tahu kendala kalian apa gitu, pengen tahu permasalahannya apa, biar saya juga meningkatkan ini kemampuan saya juga, biar ternyata anak-anak ada yang terkendala seperti ini, ada yang permasalahan seperti ini, biar kepiye cara ngatasi nih, solusinya gimana gitu itu. Nah termasuk saya juga kebetulan saya dulu pernah ngerasain daring juga gitu kan waktu kuliah.
kuliah baru 2019 itu apa setengah tahun saya daring gitu ya, setengah tahun daring itu aduh gitu. Itu bukan karena pandemi, belum waktu itu belum pandemi teman, karena ada diklat gitu ya, diklat untuk guru gitu. Kebetulan setengah tahun gitu ya, seluruh Indonesia, karena itu seluruh Indonesia itu daring gitu, daring. Dan nek misalnya harus kon nyatet gitu itu jelas bukan udah zamannya saya gitu nek saya, karena saya sendiri kena kon nyatet wegah gitu. Terima misalnya nanti ada waktu itu dosen gitu ya, dosen misalnya ngasih materi ya, terima tak copy materi ini, tak buka lewat komputer gitu atau laptop gitu ya, dibuka di situ. Kalau tidak nyatet gitu itu pertama menghabiskan waktu, tidak efektif gitu ya. Terus yo ngeseli tenobone iso nggo liyone gitu. Nek saya mikirnya gitu. Makanya coba saya terapkan di sini pun, saya terapkan gitu, ben ojo do nyatet. Terus materinya tak kei wae. Cuman yo itu tuh karena mungkin saya materinya buatnya itu scan gitu ya, scan buku gitu ya, scan buku gitu. Mestinya mungkin roto-roto gede gitu ya, filenya mungkin bisa sampai 1 mega punjul gitu ya, lebih, atau mungkin ada juga yang 2 sampai 2 mega gitu mungkin. Nah itu mungkin lebih baik daripada lebih baik daripada saya harus nyatet gitu. Jadi mending saya ngelihat di komputer soft copy-nya gitu, itu tak pelajari sendiri gitu. Karena saya juga belajarnya otodidak. Pemrograman ini di kuliah itu sebetulnya pemrograman bahasa basic, bukan C ya. Sementara yang sekarang kan sudah bahasa C gitu ya, bahasa C. Ada juga nanti ada yang sudah Python, ada yang Anaconda gitu, itu ada macam-macam sudah bahasanya. Nah itu kalau kita nggak ikut mempelajari itu ketinggalan nanti. Kalian tahu kemarin ada cerita dari, kebetulan saya ikut diklat di MMTC. Pas dosen saya itu pengajarnya gitu, asesornya itu dia sekarang lagi S3 di Jerman gitu. Kita masih sering komunikasi gitu. Itu dia bilang kalau dulu muridnya dia gitu ya, jadi dia kan dosen di UGM. Jadi mahasiswanya itu ada juga yang kerja di Gojek gitu ya. Jadi developernya Gojek gitu ya. Jadi pengembangnya Gojek, pengembang aplikasinya itu ya. Itu bayarannya kalau kemarin diberitahu itu 60 juta per bulan. Ada yang tertarik gitu itu. 60 juta per bulan, gajinya itu 60 juta per bulan. Madang lah. Udah koyo ngopo misalnya ini kan kalian dapat 60 juta per bulan. Kelebeu. Ceritanya 1 bulan aja, 1 gaji aja sudah bisa untuk beli motor gitu toh. Atau mungkin yo rong sasi gajian wae wis iso nggo tuku mobil gitu toh. Sungguh ngangsur Pak, omah Pak. Nah, bisa untuk ngangsur rumah barang misalnya. Bahkan mungkin setengah tahun aja udah bisa untuk beli rumah gitu, nggak usah ngangsur lagi, beli rumah gitu. Itu jadi programmer gitu. Jadi programmer gajinya segitu. Tapi dia juga nggak betah gitu. Nggak betahnya kenapa? Ya mestinya nek gajinya sakmono mesti tanggung jawabnya ya gede gitu. Tanggung jawabnya besar, dan tanggung jawabnya memang besar. Coba misalnya Gojek, kalian yang punya aplikasi Gojek gitu ya. Punya aplikasi Gojek, nah aplikasinya itu
tiba-tiba anggap ya apa jenenge nggak jalan selama 1 menit aja, 1 menit, bahkan 1 detik aja itu di sananya, 1 detik aja itu harganya bisa kerugiannya maksudnya, kerugiannya bisa sampai jutaan gitu ya. 1 detik aja, jutaan itu kerugiannya. Apalagi kalau sampai 1 menit gitu kan, udah koyo ngopo gitu. Makanya si programmer ini tanggung jawabnya gede, jangan sampai programnya itu berhenti gitu atau mandek atau anggap ngehang gitu ya, ngehang misalnya, atau bahasanya apa nek nang HP gitu, ngelek ya, gitu, ngelak apa ngelek gitu ya, gitu itu. Nah, kalau di HP itu, nah ini misalnya sampai gitu itu kan udah kerugian bagi perusahaannya, bagi Gojeknya itu sendiri. Itu punjul saya udah sampai punjul 25 sekarang. Yes. Ada yang mau ditanyakan lagi coba mungkin. Saya cuma ngasih motivasi aja mungkin nek sopo ngerti kalian masih belum punya ini motivasi apa kok aku mlebu nang SMK telu ngopo to ya. Kayak kayak kemarin Musafira itu kayaknya juga masih menyesal gitu. Menyesal masuk ke SMK 3 kayaknya. Saya cuma pengen Ini memotivasi aja. kehidupan ya. Ya, apalagi ini yang di MT. Di MT kan nanti 4 tahun. Kita ketemu sampai 4 tahun gitu ya. 4 tahun kita ketemu nanti. Kebetulan saya juga guru di MT juga. Jadi ini karena kebetulan saya di elektronika gitu. Jadi bisa di MT, bisa di apa aja. Di EI, bisa di AV bisa gitu. Cuman basic saya cenderung di AV sebetulnya. Cuman karena saya dilalai ada sertifikat Tidak perlu menyesal, Pak, karena kehidupan itu hanya mencari amal, Pak. Iya, betul. Nek kalian itu udah saya ini nyemplung nang MT gitu. Nyemplung nang MT. Ki wis nang MT saya iki. Dadi jalani lakoni gitu ya, dilakoni kanthi ikhlas maksudnya. Dijalani dengan ikhlas itu. Dengan ikhlas maksudnya ben kalian itu enggak setengah-setengah. Setengah-setengah ki mesti ilmunya engko dapatnya cuma setengah-setengah gitu. Ning nek di jalani dengan benar gitu misalnya ya benar-benar full gitu di sini. Mestinya ilmunya lebih oke. Dan MT itu ilmunya akan banyak sekali, paling banyak itu MT daripada yang lainnya. Makanya kenapa kok MT itu sampai 4 tahun itu karena ya pelajarannya sing paling oke kan MT gitu. Ilmunya mestinya ya yang paling oke di MT gitu. Jadi harapannya ketika lulus dari MT besoknya itu bisa langsung mung ya mestinya kerja pasti itu yakin. Mesti kerja kalian lulus kudune mesti langsung kerja ya toh. Ya kecuali yang mau melanjutkan di kuliah gitu ya. Nek mau kuliah ya berarti lanjut ke kuliah. Banyak juga yang lulusan MT terus lanjut kuliah, banyak baik di apa namanya di UNY gitu ya. Terus kemarin ada juga ya kalau nggak salah ada yang di Ahmad Dahlan, ada yang di Sadar kalau nggak salah. Terus ada juga tawaran sebetulnya, tapi nggak tahu udah ada yang di UGM belum. Itu tawarannya besok kalau LKS gitu. MT ya, ini khusus untuk yang MT. Karena MT itu ada LKS, LKS-nya itu buat robot ya, robot. Jadi robot yang pneumatik gitu. LKS itu lomba keterampilan bukan. Lomba kompetensi siswa. Lomba kompetensi siswa. Itu benar-benar kalau misalnya kalian nantinya ikut salah satu mungkin dari kalian atau dua gitu ya. Biasanya ada dua. Itu kalau nanti ada yang ikut gitu ya. Itu kalau menang di LKS-nya tingkat provinsi aja. Tingkat provinsi misalnya.
itu nanti bisa masuk ke UGM sudah tanpa tes gitu. Itu karena kalian kan udah dianggap D1 tuh, begitu selesai dari SMK nanti terus daftar ke UGM misalnya, kalian sudah pernah ikut LKS dan menang juara gitu misalnya, juara 1 misalnya, itu sudah mungkin UGM aja. Kalau kalian bisa menang itu UGM, mungkin udah kamu nggak kepengin lagi, sudah nggak kepengin ke UGM lagi, mungkin kepengennya mungkin ke ITB, atau mungkin terus aku kepengin langsung ke Jerman baik misalnya, mungkin gitu itu. Karena di Leper kita pernah jadi tuan rumah LKS ya nasional gitu. Yang MT khususnya, yang MT itu pernah jadi tuan rumahnya gitu, di Jogja, karena kebetulan dilaksanakan di Jogja. Nah, MT SMK 3 itu dapat kesempatan untuk jadi tuan rumahnya LKS gitu, waktu itu tahun 2019 kalau nggak salah waktu itu. Itu kalau udah menang gitu ya, kalau udah menang di situ, karena yang di situ itu untuk yang MT itu kerjasamanya kan sama Vesto. Vesto itu perusahaan Jerman bergerak di bidang pneumatik, gitu ya, otomasi pneumatik. Itu kalau sudah juara di LKS nasional, apalagi nanti di nasional, nanti diikutkan lagi di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara nanti diikutkan lagi di dunia. Jadi ada world skill namanya. World skill itu ya dunia gitu. Nanti diikutkan di apa namanya, ditarungke gitu ya, ditarungke di dunia. Nanti sama pemenang di dari negara-negara lain, mungkin malah bukan negara tapi dari benua-benua lain gitu ya. Benua lain nanti digabungke terus diperangke di situ gitu. Ditarungke di situ. Nah, misalnya juara lagi dapat beasiswa langsung ke Jerman. Vesto itu langsung. Vesto, dari Vestonya sendiri dapat. Tapi ya itu perjalanannya panjang. Itu kalau yang MT. Jadi jangan berkecil hati yang MT, dan MT itu yang paling, menurut saya yang paling lengkap di SMK 3. Jadi bisa mekanik, bisa elektrik, bisa informatik. Informatik itu urusannya karo ingin iki, pemrograman iki nanti. Itu ya. Ada tambahan lagi kata ya? Saya coba sebelum saya akhiri, atau ada yang mau ditanyakan? Kayak ditinggal turu ki aku. Weh, mboten, Pak. Gatek gitu mrene. Ya, oke. Mekanik. Ya, karena tak akhiri ya. Halo? Iya, Pak. Nggih. Sebelum saya akhiri, saya coba cek lagi. Alvita, masih ada Alvita? Halo, suaranya Alvita ada ya? Arvito ada? Ada, Pak. Terus Devatan, Ada, Pak. Dudi udah keluar ini kayaknya, Dudi. Turu, udah Pak. keluar. Udah keluar kayaknya, udah keluar. Oke, nggak apa-apa. Terus Estra, Hadir, Pak. terus siapa lagi? Miftahul Fauzi, Ada, Pak. terus Musafira. Musafira turu iki, Musafira. Halo? Apa malah nang WC meneh iki Musafira iki? Mustakin, Ya, Pak. Pandu, Rostamara,
Halo. Mana suaranya Pandu? Masih ada loh ini. Ini tinggal turun mana ya ini. Pandu. Rizky Rivaldi. Ada? Rizky Rivaldi? Enten Pak, enten. Oke. Satrio Bagus. Hadir. Ada yang belum dipanggil? Subekti, Pak. Subekti dereng. Aku hadir, Pak, aku hadir. Subekti iki sapa? Oh, Saiful. Ya, Saiful ya? Ya Pak, nge-lag Pak. Aku Oke. lagi absen. Wis. Ya, yang tadi belum Musafira sama Pandu. Ada orangnya? Hadir, Masih Pak. Musafira Silvana masih Teng. ada. Subekti. Subekti mau. Pandu, Oh. Pandu wis teko meneh urung iki. Aku Atau ketemu. halo Pandu. Oh, enggak ada ini, Pandu Tuh, tinggal lunga iki. Ya sudah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang. Saya. Yo.